Itu adab bagi kita, pengajaran. Siapapun pria di antara kita berharap seorang wanita menjadi istri, muliakan calon istrimu dengan mas kawin setinggi-tingginya. Kebetulan karena pekerjaan dan profesi kita mapan, punya kekayaan, ada rekening di tabungan 1 miliar, kemudian ada mobil Alphard 1, ada rumah tipe 150 1. Kita datang ke orang tua, baik-baik, Pak, saya merasa cocok anak Bapak untuk menjadi calon istri saya. Orang tua ini melihat bahwa calon menantu itu cocok untuk menjadi menantu dan pendamping anaknya. Oke, saya terima lamaranmu. Bertanya oleh, mas kawinnya bagaimana Pak? Yang penting kamu bersedia memuliakan anakku apa adanya, menjaga dia dengan sebaik-baiknya, cukup cincin besi saja 1. Mertua turunkan mas kawin serendah-rendahnya, apabila sudah cocok pria ini jadi menantu. Pada saat ijab kabul dilangsungkan, maka ia bawa BPKB mobil Alphardnya, ia bawa sertifikat rumahnya, kemudian ia bawa buku tabungannya. Saya nikahi anak Bapak dengan mas kawin semua kekayaan saya ini. Aman dan insya Allah tidak akan selingkuh lagi. Kenapa? Habis hartanya. Obena kaget. Tiba-tiba yang terjadi sebaliknya. Pihak pengantin perempuan menaikkan mas kawin setinggi-tingginya. Pihak pengantin laki-laki minta kurang sehabis-habisnya. Jawab lagi kurang. Ini yang terjadi pada kita. Makanya pernikahan yang paling berkah, yang pertama paling murah biaya. Wanita yang paling berkah dinikahi, yang paling murah mas kawinnya. Maka kita harus kampanyekan kembali supaya pihak pengantin perempuan tidak lagi neko-neko dengan mas kawin. Tunjukkan beberapa orang pengantin pria yang mampu. Misalnya pihak pengantin perempuan katakan, mas kawin anak saya 10 mayang. Oke, saya terima. Pada hari pernikahan, coba tunjukkan bahwa kita sanggup bayar lebih tinggi. Itu adalah hati saya. Kita bawa apapun yang kita miliki, termasuklah KK dan KTP kita, ini milik saya. Kenapa? Orang akan melihat komitmen seberapa tinggi. Maka ada pemikiran sebaliknya. Ketika saya nonton dalam sebuah film, kebetulan film dari Malaysia, seorang orang tua punya anak gadis cantik, datang seorang pengusaha, anak seorang pengusaha ingin melamar, orang tua ingin melamar, dia tetapkan mas kawinnya 30.000 ringgit. Calon besarnya ini kaget, Bapak mau menikahkan anak atau mau jual anak katanya. Beliau katakan, kalau Bapak menghargai anak saya 30.000 ringgit itu tidak seberapa. Nah, tapi kalau masih bernilai 30.000 ringgit, maka anak saya tidak layak untuk menjadi menantu Bapak. Keluar. Istrinya protes ke suaminya, Abang mau jual anak ke? Suaminya katakan, saya tidak berharap mas kawin yang tinggi, tapi karena saya melihat ada ketidakbaikan pada keluarga ini, saya melihat seberapa mereka ingin anak kita jadi menantunya. Ternyata mereka menyerah pada angka 30.000 ringgit. Ada pemikiran sebaliknya. Itu cara menolak kalau calon suami memang tidak sesuai. Cara menolak kalau memang calon suami tidak sesuai. Tapi kalaulah mas kawin jadi ukuran, maka peluang untuk orang baik menikah menjadi berkurang. Kenapa? Rata-rata yang punya banyak uang adalah orang yang abaikan semua aturan-aturan dan nurani, menghalalkan segala cara. Nah, maka di dalam Islam diaturlah bahwa karena suami sedemikian rupa posisinya, dibuatlah tanggung jawab yang berimbang. Jadi karena kita akan Ramadan beberapa hari lagi, dan saya yakin ritual yang pertama dari aktivitas Ramadan adalah salat tarawih, dan saya yakin yang paling semangat salat tarawih itu adalah ibu-ibu. Maka perlu saya pertegas, salat tarawih sehebat apapun tidak ada seorang ulama pun yang katakan wajib. Hukumnya hanya sunat saja, walaupun sunat muakkad. Jangankan salat tarawih, bahkan salat fardu 5 waktu bagi seorang wanita berstatus istri ketika akan hadir ke masjid salat berjamaah disyaratkan izin dari suami kalau suami ada di tempat. Maghrib ini mau ke masjid, Isya ini mau ke masjid, ada suami di rumah minta izin, bang boleh nggak saya salat jamaah ke masjid? Kalau suaminya izinkan, berangkat. Kalau suaminya tidak izinkan, haram bagi istri keluar ke masjid salat Isya berjamaah, Maghrib berjamaah, dan salat fardu yang lain, apalagi salat tarawih. Tapi ternyata terbalik, banyak istri yang mengabaikan suami hanya demi salat tarawih. Maka bila ibu-ibu nanti bulan Ramadan mau salat tarawih ke masjid, jangan minta izin kepada suami, tetapi ajak suami, bang yuk salat tarawih ke masjid. Nah, maka insya Allah suami akan menjawab, udahlah kamu saja. Ya, memang itu yang ditunggu-tunggu. Ya,
Yang baik pakat dia. Aku ajak kata amta. Ya. Biasanya dalam negosiasi tetap turun itu mundur selangkah, nggak mungkin mundur 2 langkah. Ya, jadi kalau kita minta izin, bang, saya mau salat tarawih ke masjid, izinkan ya. Anu pucap, nonton sinetron kata suaminya. Jadi kalau suami perintahkan demikian, duduk di sini, temani saya nonton sinetron. Maka sungguh istri duduk di samping suami nonton sinetron lebih besar pahala daripada datang ke masjid solat tarawih. Yang kepala oleh intah ke fatwanya. Bukan pahala nonton sinetron lebih tinggi, tetapi pahala kepatuhan kepada suami itu lebih tinggi daripada menghadiri sholat berjamaah ke masjid. Karena ketentuan dinyatakan oleh Nabi dan kemudian difatwakan oleh para ulama, haram bagi seorang istri ketika suaminya sedang berada di rumah untuk mengerjakan sholat sunat dan puasa sunat kecuali apabila ada izin dari suami. Kecuali ada izin dari suami. Nah, maka beruntunglah ibu-ibu yang suaminya malas sholat, insyaallah tidak diizinkan. Ya. Ada yang menggugat, sholat itu kan beribadah kepada Allah, ini cuma patuh pada suami. Ya, kenapa kita abaikan Allah, dahulukan suami? Pertanyaannya, yang menyuruh istri patuh pada suami itu siapa? Allah. Ini hanya berpindah dari satu perintah Allah kepada perintah yang lain. Yang ini sunat, yang satunya wajib. Maka Nabi katakan dalam riwayat tadi, "Lau kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah saya diizinkan oleh Allah untuk menyuruh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, pasti yang saya suruh sujud itu adalah istri terhadap suaminya. Dikarenakan besarnya hak suami terhadap para istri. Namun demikian, para suami juga harus paham. Ketika seorang sahabat Nabi bertanya, itu dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa hak istri salah seorang di antara kami terhadap suaminya? Nah, ini suami-suami harus dengar. Istri-istri pura-pura nggak tahu. Apa jawaban Nabi? "An tut'imaha idza ta'imta." Engkau berikan makanan kepada istrimu apabila engkau makan. Wa taksuha idza tasaita, engkau berikan pakaian kepada istrimu apabila engkau berpakaian. Wala tadribil wajha, jangan pernah memukul istri di wajahnya. Wala tuqabbihha, jangan engkau jelek-jelekkan istrimu. Wala tatrukha illa fil baiti, jangan pernah meninggalkan istrimu kecuali kalau dia sedang berada di rumah. Membaca yang pertama tadi, antutaimaha idza ta'imta, engkau berikan makanan kepada istri apabila engkau makan. Ini secara tidak langsung, secara tersirat menyampaikan informasi kepada kita, persoalan makan dan minum itu tanggung jawab suami. Kalau suami mau makan, sediakan makanan untuk istri. Enggak sanggup masak, beli di warung, bawa pulang untuk istri. Tugas istri di rumah duduk manis saja dan tinggal bersabda. Asal sudah lapar, bang, duduk. Suami langsung olah makanan. Yuk kita makan. Suami nggak sanggup masak, ayo kita ke warung terdekat. Nggak sanggup berangkat, telepon, ada Gojek online. Kirim makanan bawa pulang ke rumah. Itu kewajiban suami. Jadi para istri kewajibannya di rumah hanya 3 kur saja: menikur, pedikur, mendengkur. Lapar bersabda, bang, duduk. Masalahnya, kenapa istri yang memasak lalu suami tinggal santap saja? Hanya pimantong sempat memberikan penilaian, matin kan kodnya, cengko matin, kau matin. Apa masalahnya? Ternyata tunduk pada kepatuhan ini tadi. Benar kewajiban memasak adalah pada suami, tetapi ada kewajiban istri untuk patuh pada suami. Tiba-tiba suami ini katakan, "Dek, tolong tagun buat." Permintaan suami adalah perintah, itu bahasa militer. Permintaan komandan adalah perintah. Maka begitu suami perintahkan, wajib bagi istri untuk memasak. Padahal kewajiban memasak ada pada suami. Maka seorang wanita yang bijak akan mencari seorang suami tukang masak. Kenapa? Paling kurang untuk persoalan itu sudah beres. Ini realitas. Maka ada hak dan kewajiban yang terabaikan. Yang kedua, antaksuha idza tasaita, berikan pakaian kepada istrimu, pakaikan, bukan memberikan pakaian. Pakaikan pakaian kepada istrimu apabila engkau berpakaian. Maka sesuai dengan kemampuan suami, minimal setahun 2 kali, Idul Fitri dengan Idul Adha. Ditambah lagi tulak bala di Aceh Barat Selatan. Nanti ada hari-hari besar yang lain. Yang ketiga, wala tadribil wajha,
Kalau emosi sudah memuncak dan harus memukul, usahakan jangan pernah memukul di wajah. Jangan pernah memukul wajah. Wala tuqabbihha, jangan pernah menjelek-jelekkan istri. Ketika istri sudah berdandan rapi, tiba-tiba suami kesalnya pakai topeng monyet. Jangan pernah jelek-jelekkan istri. Kalau tidak setuju, bahasakan dengan bahasa yang baik. Kalau kamu berdandan begitu, saya nggak mau jalan sama kamu. Enggak apa-apa, saya cari istri yang lain, hanya enggak pada maka kalau ada hal-hal yang tidak disetujui, tegur dengan cara yang baik. Maka saya dengan istri paling kesal melihat ketika dandanannya itu aneh-aneh sekali. Tanya Arabnya. Awati pakai baju ajak bacara orang kahwin, kamu melihat buruk-buruk kering dengan falup meruah. Kemudian pakai jilbab dililit-lilit sudah seperti kepala alien ke belakang. Kemudian pakai jilbab ketinghat-tinghat lagi rumpung bawah. Saya katakan kalau begitu dandanannya silakan jalan sendiri dan saya jalan sendiri. Kenapa? Capek untuk menikmati keindahan kecantikan yang rumit. Kecantikan itu sederhana saja, sekali lihat selesai. Maka saya senang melihat kawan-kawan dari Malaysia, wanita-wanita dari Malaysia menang getuk jilbab, gelah guna selesai. Itu buat so jilbab tu setengah je buka jurusnya. Balut kena balut ke dia hana rapi kurang pelah lah buka lah. Maka terasa aneh saja ketika suatu hari di bulan Oktober 2015 saya dengan Pak Profesor Muslim Ibrahim berangkat ke Malaysia, ada undangan acara Ijtima' Ulama Nusantara di Kota Baru, Kelantan. Sampai di airport di Sultan Iskandar Muda, ada satu rombongan mahasiswi dari Unsyah. Saya tahu Unsyah karena pakai jaket hijau-hijau, jas hijau. Pakai celana li ketat, kemudian pakai baju kemeja. Kesibukan mereka ketika menunggu pesawat adalah tentang dandanan jilbabnya. Lali dengan balut-balutnya. Ini yang kap kuntul WIB. Ketika kita sampai ke Malaysia, tidak ada kerumitan seperti kerumitan yang kita perhatikan di Banda Aceh. Slow macam. Tarik tengok bereh hijau. Kenapa menambah-nambah masalah? Padahal tujuan jilbab itu adalah untuk menyederhanakan dandanan. Ini persoalan realitas. Jadi kalau tidak setuju terhadap penampilan istri, sampaikan dengan bahasa yang baik, jangan kemudian dimaki-maki. Ini ada suami yang memanggil istrinya seperti mengabsen makhluk di kebun binatang. Habis bengih ke perumoh cerapay. Alahai cerapay Allah. Kalau perumohnya cerapay, maka sungguh malam hari ketika suami ini tidur dengan istrinya, suami adalah cerapay agamanya. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang tidur dengan cerapay kecuali pasti cerapay juga. Ini prinsip dasar. Jangan pernah menjelek-jelekkan. Tapi sebagian ulama tafsirkan arti kata-kata wala tuqabbiha, artinya jangan sampai katakan kepada istri qabbahakallah, qabbahakillahu, semoga Allah jelekkan wajahmu. Tidak boleh mendoakan demikian terhadap istri. Dan yang terakhir, wala tatrukha illa fil baiti, jangan pernah tinggalkan istri kecuali kalau istri sedang berada di rumah. Jalan-jalan dengan istri ke pasar, ketika sedang makan menikmati makanan, terjadi diskusi sampai menghangat, nggak ada solusi, marahlah suami. Lu cat buka tinggalin aku. Meninggalkan istri di luar rumah tidak boleh. Seberapa besar pun kemarahan kepada istri, ajak dia pulang, tinggalkan di rumah, silakan suami berangkat. Jangan pernah tinggalkan istri di luar rumah. Adab dinyatakan dalam agama. Maka bila istri sudah memuliakan suami, bila suami sudah memuliakan istri demikian rupa, barulah tunduk kepatuhan dari istri terhadap suaminya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah jam 8.14 menit, kita padakan kajian sampai di sini. Amin rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo